Mirsa, kali ini saya Abraham Silaban akan menghadirkan kejutan di siaran Breaking News kali ini. Kami menghadirkan tamu spesial, tamu istimewa. Kami menghadirkan Feryl Raymond Hatu. Ia adalah mantan punggawa timnas Indonesia yang terakhir kali memenangi SEA Games di Manila, Filipina 32 tahun yang lalu, tahun 1991. Kita sapa Bung Feryl Raymond Hatu. Selamat malam, Bung Feryl. Selamat malam, Bung Abraham. Salam sehat. Saya bergetar menyebutkan suara Anda, menyebutkan nama Anda. Maksud saya, Bung Feryl, 32 tahun kita puasa gelar. Anda yang terakhir memenanginya, Bung Feryl. Ini kalau bisa kita sebutkan adalah anak-anak Anda ataupun bahkan cucu. Karena di luar dugaan mereka tentu saja menorehkan prestasi untuk bangsa dan negara. Bung Feryl, komentar Anda sekaligus kita melihat kedatangan mereka. Ya, saya cukup bangga ya. Setelah 32 tahun, artinya pada saat kami juara mereka belum lahir sebenarnya. Ya, jadi ini bisa dibilang ini yang meneruskan atau membuat kebanggaan itu anak-anak kita semua ini. Anak-anak kami yang dulu di Punggawa di tahun 91 ya. Tapi kalau lihat mereka berjuang ya, mereka bagaimana perjalanan mereka untuk mencapai emas ini, saya benar-benar terharu ya. Saya teringat 32 tahun yang lalu bagaimana perjuangan kita tidak mudah. Kita sampai harus adu penalti dan lawannya juga Thailand. Ini juga pada saat kami tahun 91 itu Thailand itu datang sebagai semifinalis Asian Games Beijing 90. Nah, dia masuk di Manila tahun 91, statusnya adalah 4 besar Asia. Sama, ini juga begitu. Dia juga kan masuk di U22 untuk Asia ya. Waktu itu mereka kan juga ikut turnamen itu. Dan sekarang mereka pikir mereka bisa mengatasi Indonesia. Sama juga 32 tahun yang lalu mereka juga berpikir mereka bisa mengatasi Indonesia. Tapi ternyata mereka salah, dan itu terjadi 32 tahun kemudian. Wow. Tetap salah. Saya merinding, Bung Feryl. 32 tahun yang lalu, Anda adalah liberonya bersama dengan Bung Sudirman waktu itu ya, kalau saya nggak salah ya. Dan Ya, Wido DCS ya. ada Robi Darwis, Sudirman, Toyo. Wow. Ya. Dan tentu faktor emosional pasti akan terlihat ketika Bung Feryl juga menonton dan menyaksikan pertandingan Selasa malam kemarin. Cerita sedikit, waktu Bung Feryl nonton Selasa malam pertandingan yang sangat dramatis. Anak-anak muda ini melawan Thailand. Ya, bagaimana kita tidak tegang ya. Kita unggul 1-0, nanti di babak kedua kita sudah leading 2-0. Tapi akhirnya mereka bisa bikin 2-1 dan di injury time hanya hitungan detik saja mereka bisa membuat kedudukan sama, 2-2 ya. Itu betul-betul tegang. Saya sampai dalam hati sebenarnya, aduh, apa masuk gagal lagi, ini tim bagus, ini tim hebat, pemainnya merata ya. Jadi komplit sebenarnya tim ini, skill punya, ya, kecepatan punya, taktik, strategi mereka punya, daya tahan punya, semua mereka punya. Persyaratan untuk menjadi tim juara untuk level ASEAN mereka punya, ya. Kita sudah lihat waktu lawan Vietnam, lawan Myanmar, ya, dan kita juga melihat bagaimana Thailand melawan Vietnam di pertandingan terakhir. Ya, sebenarnya secara umum kita imbang-imbang ya, kualitas individunya imbang-imbang. Hanya saja semangat juangnya, motivasi masing-masing tim ya itu menentukan. Dan teman-teman adik-adik kita ini kan lebih sabar ya. Mereka ternyata bisa lebih mengontrol emosi, tidak terprovokasi dalam situasi yang sangat-sangat
tensi tinggi seperti itu, tapi tetap maksud saya salut sama si siapa Rido ya, Iya, Rido. Rizky Saya Ridho ya. pernah bicara sama dia kebetulan kemarin waktu dia masih di Persibaya, saya bilang harus bisa kalian, dan kebetulan sekarang dia juara hebat, gitu. Wow, luar biasa. Jadi ada wejangan yang juga Anda sampaikan kepada Ridho, salah satu penggawa yang juga harus berjibaku di Ya. lapangan hijau waktu itu ya. Apa yang Anda sampaikan, wejangan-wejangan bisa dibuka kepada kita, Bung Feril? Ya, kebetulan kita waktu itu dia masih di Persibaya, kami makan bersama di salah satu hotel di Surabaya. Kebetulan dia posisinya juga libero sama dengan saya, tapi anak ini kan tidak kenal dengan saya karena waktu kita main kan dia belum lahir. Nah, tapi Aji Santoso, Mustaqim, pelatih Oke. Persibaya itu memperkenalkan siapa saya. Nah, terus dibilang belajarlah dari Mina, saya kasih tahu. Kamu punya pelatih Bejo Sugiantoro sana, ya. Tapi saya bilang dulu dia lebih kurus dari ini, sedikit lebih kurus. Kira-kira masih setahun yang lalu ya. Tapi saya bilang mesti isi dulu ototmu ya. Kamu masih panjang, wah, hebat. Karena saya nonton mereka latihan, mereka bermain, saya nonton. Kebetulan saya juga pengurus di Persibaya, mereka kan Persibaya. Iya. Nah itu saya bilang, oke, ayo, kamu bisa lebih baik. Dan sekarang saya lihat memang dia tenang, dia pantas dia, ya, Luar dia biasa. pantas untuk menyandang kapten dan mengatur teman-temannya, mengkoordinir teman-temannya. Bagus dia. Oke. Bung Feril, Anda sudah merasakan ketika pundak Anda dikalungkan emas SEA Games 1991. Setelahnya 16 kali gelaran SEA Games kita tak pernah menjuarainya. 32 tahun berlalu. Sampai pada akhirnya kita bermimpi apakah kemungkinan ini bisa diraih kembali begitu. Dan terjawab sudah mimpi dan pertanyaan-pertanyaan itu kemarin ketika kita bisa menaklukkan Thailand 5-2 melalui perjuangan anak-anak muda ini. Bung Feril, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apa arti dan makna ketika emas itu dikalungkan kepada Anda? Dan sama halnya mungkin menggambarkan apa makna dan kebanggaan bagi adik-adik kita yang saat ini memperolehnya. Saya bisa nginget-nginget ya, yang paling paling monumental ya, pada saat Indonesia Raya itu dikumandangkan dan dinyanyikan, dan supporter juga ikut menyanyikan karena kan ada supporter kita juga, ya. Nah itulah momen-momen sakral sebenarnya, itulah kebanggaan kita di sebelah sana. Kalau pengalungan medali, oke ya, kita dapat medali, ya. Tetapi Indonesia Raya dikumandangkan, kemudian ada Garuda di dadanya, itu betul-betul luar biasa, ya. Itu momen-momen yang sangat-sangat emosional bagi saya ya. Itu pada saat itu Indonesia Raya, kita menyanyikan Indonesia Raya itu sambil bergetar ya, karena bangga di negara orang Indonesia Raya dikumandangkan karena kita mendapat emas. Nah, itu saya juga kira mereka juga mengalami hal yang sama ya. Nasionalismenya mereka ini, teman adik-adik kita ini sangat-sangat hebat, sangat tinggi ya. Mereka mau berjuang sampai yang paling akhir ya. Semua mereka sudah berikan, semua yang mereka punya mereka sudah berikan untuk medali emas. Ya, salut untuk mereka. Juga kepada semua official ya. Iya. Karena official itu yang harus membina mereka, membimbing mereka, mengatur, menyiapkan situasi kondisi, itu tidak mudah. Itu sangat tidak mudah ya. Untuk situasi yang sangat-sangat dinamis ya. Nanti ada yang sakit, ada yang kurang ini, kurang itu.
ya dalam persiapan. Nah, itu kerjasama tim Iya. dari supporting tim itu juga saya ucapkan selamat karena Baik. memang ini kerjasama tim yang Ya, cukup bagus. kita turut bangga di sana. Dan sekali lagi terima kasih Bung Feril Ramunhatu, peraih medali emas di cabang olahraga SEA Games 1991. 32 tahun yang silam dialah yang memperolehnya dan diulang kembali saat ini oleh adik-adik kita yang muda-muda ini. Dan kami harap Anda panjang umur, Bung Feril. Kita terakhir ketemu 4-5 tahun yang lalu. Kami berharap jika Bung Feril juga tetap panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Bung Feril Ramunhatu. Terima kasih.